Sakit apa? Sakit batuk mas. Terus gimana caranya? Kak yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Satvika semua, dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita sudah mulai persiapan live ya. Sambil nunggu tripod ini, jadi nanti mungkin sementara dipegang langsung oleh operator kita untuk membantu mengkondisikan sehingga bisa lebih nyaman untuk berjalan-jalannya. Tentunya kalimat ini ya kita tidak bisa langsung moro-moro bisa buat kalimat. Tentunya kita harus latihan dulu, perlu latihan. Orang nyusun kalimat itu perlu latihan. Ketika sudah latihan, banyak-banyak latihan, ya itu akan jadi kebiasaan. Dibalik ke kamera. Kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Jadi kalau ini buku panduan kamera belakang depan. Ada contoh-contoh. Jadi kalau umpamanya bagaimana cara kita mengafirmasi anak sekolah, bagaimana kita mengafirmasi orang umum, Dipegang tangan. termasuk juga fobia seperti itu. Yang banyak sekali fobia. Jadi di sini nanti monggo kita manfaatkan waktu dengan baik. Mumpung ada beliau Kiai Jamas di sini, tidak masalah. Kalau memang kuat sampai subuh ya siap. Kalau ngomong-ngomong Mbah Ram. Ini para peserta yang Dan ini mengikuti ada sekitar satunya 18 orang. afirmasi ini Di saya mana satunya adalah pasien yang mungkin nanti akan kita coba untuk terapi bersama. Agenda ketika ada sederhana merakyat. yang dia memang murni Dan inilah sertifikat keseluruhan alumni sertifikat, di mana sebagiannya adalah para Teman-teman tidak perlu berpengalaman. Kita bisa membedakan mana yang memang asli stres sama yang pura-pura tempat khusus, tidak perlu biaya. Kalau yang pura-pura karena semuanya adalah kita adalah social education, di mana ini adalah social education, lesehan pun jadi. kalau orang Jadi untuk para teman-teman trainer, teman-teman para sertifikat mania, dipukul itu teman-teman dari Malaysia, tapi kalau orang yang sertifikat pura-pura Indonesia, dendam. jangan ragu-ragu untuk Harus lihat ya. Nah, maka di situ bagaimana juga kita memberikan afirmasi. mengundang kami datang, insya Allah kami akan bersilaturahim dengan ke tempat Anda Tapi saya semuanya. senangnya pakai bahasa Jawa saya. Walaupun yang dihajar itu Madura atau tidak tahu Jawa ya tetap tidak tahu. Saya rasanya itu senang pakai Jawa. Mesti gini. Pengajian apa ini? Masuk kamu dewe itu biasa waplok. Awak. Masuk kamu dewe Donya ngaturane. Awak. Saya biasanya itu salah satunya. Jadi memposisikan diri bahwa saya ini bapaknya, dia anakku. Terus saya sedang mengasih tahu anak saya. Mengasih tahu anak. Yang penting itu jangan pakai kaki. Jadi pakai tangan. Makanya salah satunya. Inilah lokasinya Pondok Uji Kiji, di mana tempat kopdar. Santri baru itu. Iya sudah. Itu kan Kameramen ada tanda tangannya. Ya salah satunya adalah ketika ada hal-hal yang terjadi ya kita musyawarah. Terus apa namanya? Itu biasanya ada ya semacam transaksinya begini. Transaksinya. Ini sudah diserahkan pada saya ya. Oh begini Ustaz. Berarti ini sudah jadi anak saya. Oh begini. Ya sudah. Ini sekarang jadi anak saya. Yang namanya anak saya, sampeyan sandani apa enggak ya tetap tak openi.
sampean kirimi, sampean transfer apa enggak ya tetap tak takani. Namanya anak ya, tetap di open. Oh iya. Ternyata juga transfer beneran. Panarema. Dan sampai saat ini saya belum berani mencabut transaksi itu. Terlalu jujur. Karena memang salah satunya mungkin Polos. juga Inilah teman kita bagaimana Om Anjas. kita mendekatkan, saya sendiri mendekatkan diri pada anak-anak ini bahwa saya adalah bapak mereka. Walaupun mungkin kalau usia ya lebih tua mereka. Sehingga benar-benar ngopeni. Ya kalau dulu ya kalau BAB sembarangan kira-kira itu kan. Sekarang alhamdulillah banyak yang bantu. Saya kira itu. Ini Mbah Yai siap, Mbah Yai. Sudah siap. Alhamdulillah. Monggo kita ikuti bersama. Ya. Sebelum kita mulai, kita berikan pada beliau. Mari kita sama-sama niat, ditata niat kita sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nawaina kama nawa salafus salihin nawaina kama nawa jamil masyayikh mu'assis jam'iyah nahdlatul ulama nawaina kama nawa jamil masyayikhna wa asatidina wa qarihim wa rasulihim wa qarihim wa niyatihim wa ala kulli natin salihah wa li qadri hajatina wa hajatikum min hawaiti dunya wal akhirah amin bi barakatil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan marilah kita lakukan. Assalamualaikum. Kita mulai bersama-sama. Allah. Mari kita simak bersama. Ehonya tutup sedikit. Mas Samsul repotnya? Di sana. Dapat kecil ya, lawan jadi di mana? Di rumah ya? Oh iya. Cek 1 2. Oke, Oke, siap. Sudah siap. Mari kita simak Assalamualaikum bersama warahmatullahi penjelasan wabarakatuh. energi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Kita wa sahbihi bersama-sama ajmain kita amma akan ba'd. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa dengan saya Kondani Kiai Jawas, nama aslinya Ahmad Sodi. Saya asli dari Pekalongan, domisili di Wonogiri Solo. Kebetulan dalam agenda rilah tahunan kami Satika pada malam hari ini berkesempatan silaturahim di Pondok Fathul Huda. Dalam kondisi yang sangat luar biasa, sambutannya saya ucapkan terima kasih. Dan yang paling spesial, pondok ini memiliki santri-santri yang sangat istimewa, yang sangat spesial, yang mungkin orang luar sana menganggapnya sebagai ODGJ. Ini sekaligus warga sekitaran Bondowoso dan sekitarnya, Jawa Timur, Indonesia pada umumnya, barangkali ingin menitipkan putra-putri atau keluarganya yang mungkin sudah kewalahan ngopeni di rumah. Sakit dibawa sini ya,
Alhamdulillah, syarat ketentuan berlaku tapi gratis, alhamdulillah. Yang pertama sebelum kita menginjak pada sharing diskusi malam hari ini, nanti untuk kedepannya panggil saya Kiai Jamas atau Mas, saya lebih suka dipanggil Mas, biar awet nok. Dipanggil Bah kita tua, ya gitu. Gitu. Dipanggil Mas Kiai gitu loh, gitu. Atau mungkin Kiai juga ada sudah cukup, atau mungkin dipanggil Kang Sodik, itu biasanya sudah sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tema sentral kita itu tentang quantum healing, quantum massage terapi. Kalau pelatihannya ini sebetulnya butuh waktu 8 jam ya. Pelatihan konkretnya butuh waktu 8 jam. Kemudian hipnoterapi butuh waktu 16 jam. Jadi kalau mengikuti apa yang ada di flyer, maka kita butuh waktu setidaknya 3 hari. Quantum massage terapi sehari, ya terus fundamental hipnosisnya 1 hari, kemudian hipnoterapinya 1 hari. Karena kita tidak mungkin bisa mempelajari hipnoterapi tanpa lebih dulu mempelajari fundamental hipnosis. Pun demikian, karena malam hari ini tujuan kita adalah sharing dan diskusi, saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada teman-teman semua di sini. Mungkin tidak selengkap ketika sesi pelatihan, tetapi insya Allah bisa sangat aplikatif dan bisa dipraktekkan untuk kita, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan, terutama kepada teman saudara kita yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit. Agar tidak terlalu jauh dari tema atau masih nyangkut juga tentang tema kita. Kalau pelatihannya itu kan quantum massage terapi. Nah ini kita ambil kuantumnya, massage-nya nanti bisa belajar kepada sahabat-sahabat Safika di situ Bondo yang lebih dulu belajar. Ini kayak Mbak Kavi ya, beliau sendiri Pak Ustadz Akhir ini juga sebetulnya sudah menguasai untuk massage-nya. Jadi kita ngambil tema satu saja, yaitu kuantum. Kemudian dari hipnoterapinya nanti kita ambil juga sedikit ya, kita kombinasi dengan energi. Ini dalam tanda kutip ya, ketika kita berpikir tentang energi, jauhkan dulu dari hal yang sifatnya mistis. Jadi logika mistisnya dibuang dulu. Kita berbicara bioenergi dari sudut ilmu pengetahuan modern, tidak dari sudut pengetahuan metafisika. Baik, mari kita mulai. Yang pertama saya akan mengenalkan dulu konsep penyembuhan kuantum. Apa itu kuantum? Jadi di alam semesta ini ada partikel yang sangat kecil sekali, yang sekarang turunannya menjadi proton, menjadi elektron. Itu tingkat terkecilnya itu kuanta, kemudian jamaknya, pluralnya itu kuantum. Dalam tataran ilmu penyembuhan, supaya tidak terlalu lama berdiri, yang dimaksud penyembuhan kuantum atau quantum healing adalah ikhtiar untuk melakukan proses penyembuhan dengan memanfaatkan potensi energi kuantum yang ada pada diri kita. Jadi kita maksimalkan energi kuantum yang ada pada diri kita. Dari sudut pandang keilmuan hipnosis hipnoterapi, pikiran manusia itu terbagi menjadi beberapa fase atau beberapa level ya. Jadi ada pikiran sadar, di mana pikiran sadar ini adalah yang menggerakkan atau yang bekerja pada ranah logika, data, analisis kita. Cara kita memahami sesuatu, cara informasi masuk ke dalam diri kita, ini dikendalikan, diorganisir oleh pikiran sadar. Supaya kita lebih mudah memahami bagaimana sih cara kerja pikiran sadar itu. Cara kerja pikiran sadar diwakili oleh panca indera. Diwakili oleh panca. Ada data yang masuk ke dalam pikiran kita lewat mata. Ini apa namanya? Kalau kita tidak melihat, mungkin kita akan
tapi kita bisa mengenali ini dengan sentuhan. Walaupun mungkin kita tidak melihat, oh ini keripik. Nah, kita melihat tentu lebih jelas lagi, ini keripik. Jadi mata melihat ini karena fungsi pikiran sadar kita masih bagus. Dan ada data keripik ini. Nah, data keripik ini adanya di wilayah pikiran bawah sadar. Jadi kadang kita bisa mengenali keripik tanpa harus melihat. Contoh saya memejamkan mata, saya ngambil apa yang ada di depan saya. Ini kacang ini. Dari bentuknya setelah saya pegang-pegang kacang. Kenapa? Karena pikiran sadar kita menganalisa bentuk, kekasaran, tekstur, sehingga ada data yang masuk di pikiran bawah sadar kita yang mengidentifikasi bahwa seperti ini adalah kacang. Jadi fungsi analisis ini adalah fungsi pikiran sadar. Nah, kesimpulan dari analisis kita sehingga mengerucut pada nama, situasi, kondisi, keadaan, emosi, perasaan. Ini semua bagian dari ranah kerja pikiran bawah sadar. Jadi susah, sakit, sembuh, sedih, senang, bahagia, kecewa, terluka, amarah, dendam, dengki, permusuhan, baik, buruk, benar, salah, ini semua tersimpan data ini di wilayah pikiran bawah. Ketika Anda melihat beliau yang terbaring tidur di sana, pikiran analisis Anda akan melihat, oh orangnya tertidur, kelihatannya lemes. Muncul kesimpulan, sakit. Kenapa? Karena dulu pernah diberi informasi yang seperti itu, sakit. Dulu kita dikenalkan dengan cabai. Kalau di sini cabai itu pedes. Nggih, nggih. Cabai itu pedes. Itu dulu kita ketika kecil dikenalkan. Ada bentuk lonjong, warnanya merah, ketika digigit pedes. Orang tua kita mengajarkan ini namanya cabai. Jadi setelah kita menganalisa, kita beri kesimpulan. Nah, kesimpulan ini disimpan di pikiran bawah sadar kita. Kemudian cara menganalisis kita juga selaras. Oh, yang seperti itu cabai. Dari sini kita bisa mengerti. Bisa mengerti ya? Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, ada satu lagi pikiran yang ini sebetulnya masuk dalam ranah kuantum, yaitu pikiran nirsadar. Nirsadar ini pikiran yang cara kerjanya tidak kita sadari sama sekali. Tidak kita sadari. Tandanya dia muncul dalam bentuk gerak refleks. Contoh jenengan yang belajar bela diri, diberi masukan data oleh guru-guru kita. Ini namanya pukulan, ini namanya tangisan, ini ngeles atau hindar. Menjadi kesimpulan kan? Nah, suatu kita sambung dengan teman kita seperguruan. Maka sudah otomatis tidak perlu diajari lagi, tidak perlu lama-lama lagi. Begitu ada pukulan, kita refleks, kadang nangis, kadang menghindar. Nah, gerak refleks itu yang mengendalikan adalah pikiran nirsadar kita. Sehingga ketika fungsi pikiran nirsadar kita itu bagus, maka kita akan memiliki gerak refleks yang bagus. Gerak refleks ini bisa terjadi karena proses pemasukan data yang sama dan berulang-ulang. Makanya para pelatih penjajah itu pasti menunjukkan satu jurus itu harus diulang berapa kali sampai benar-benar hafal. Orang bilang sampai benar-benar muncul gerak refleksnya. Itu pikiran nirsadar. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam memahami tubuh kita, pikiran sadar itu saya logikakan supaya mudah dipahami itu dengan kepala. Saya logikakan dengan kepala. Kemudian pikiran bawah sadar itu saya logikakan dengan dada, hati, perasaan kita, supaya mudah dipahami ini ya. Kemudian pikiran nirsadar ini kita logikakan dengan perut. Kita logikakan dengan perut.
Ketika orang berada dalam kondisi lapar, dia akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan makanan. Yang penting makan. Nggak berpikir tentang halal haram, nggak berpikir tentang subhat makruh dan yang lain sebagainya. Yang penting makan. Itu logika kita. Kemudian ada nilai-nilai di wilayah pikiran bawah sadar kita. Makan yo makan, tapi yo sing halal, sing barokah, yang baik, yang bergizi. Nilai-nilai ini munculnya dari pikiran bawah sadar. Maka ketika kita sudah berniat untuk makan dan sudah ada makanan atau minuman yang halal, misalkan saya mau minum, oh ini kopi seger, tanpa ada komando, tangan langsung mengambil, seger. Refleks tangan yang mengambil ini, yang menggerakkan ini, bagian dari fungsi pikiran nirsadar. Manis, pahit, seger, pikiran dari bawah sadar. Warnanya hitam, gelasnya bening, ini pikiran sadar. Sampai di sini bisa dipahami? Sakit ya? Nah, ketika seseorang itu fungsi pikiran sadar, bawah sadar dan nirsadarnya selaras, maka dia dalam kondisi kesehatan yang ideal, kesehatan yang baik. Ada orang yang sebetulnya secara ilmu kedokteran dianalisa oleh dokter itu sehat, tidak punya masalah apapun. Jantungnya sehat, ginjalnya sehat, livernya sehat, paru-parunya juga sehat, sehat tanpa keluhan sakit apapun. Tetapi pada kenyataannya dia menderita sakit, merasakan tubuhnya tidak nyaman. Kadang beredek, kadang gemeter, kadang panas, kadang dingin, kadang lemes, macam-macam. Nah, ini bisa saya katakan yang sakit sebetulnya bukan tubuhnya, tetapi yang sakit adalah jiwanya. Nah, termasuk mekanisme jiwa itu yang tadi saya sebutkan sebagai pikiran. Karena manusia itu kan ada tubuh kasar, tubuh halus. Nah, tubuh halus ini ya termasuk pikiran di dalamnya. Kalau orang kita mengenal jiwa raga, berarti yang sakit adalah jiwanya. Ada data di wilayah pikiran bawah sadarnya yang mengindikasikan dia itu sakit, sehingga muncul kesimpulannya saya sakit. Padahal dokter menyatakan 100% sembuh, 100% sehat. Jadi dengan kata lain, lebih besar mana pengaruhnya dalam kehidupan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar dia ada letaknya ada di tengah, jadi dia balance antara pikiran sadar dan pikiran nirsadar itu biar balance. Jadi lebih dominan mana? Lebih penting mana? Ya penting-penting semua. Cuma lebih dominan mana dalam mempengaruhi tubuh kita antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Mempengaruhi ya, dalam mempengaruhi. Jawabannya sudah pasti adalah pikiran bawah, karena dia menyimpan kesimpulan dari data-data yang ada, yang pernah kita terima. Adapun pikiran sadar kan fungsinya hanya sebagai keluar masuknya data. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang mengolah data menjadi sebuah kesimpulan, kemudian kesimpulan itu akan merujuk pada tindakan, perkataan, perbuatan, ataupun pemberian nilai terhadap sesuatu. Pikiran. Adapun pikiran nirsadar ketika sudah menjadi nilai dan sudah menjadi kesepakatan untuk dilaksanakan, maka pikiran nirsadar akan menggerakkan organ-organ tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kesimpulan itu. Dalam hal ini niat. Makan, Anda tidak berpikir proses makan itu nyendok, masukkan ke mulut, ngunyah, nelan, kemudian mencerna, memisahkan mana yang akan menjadi tenaga, mana yang akan keluar lagi menjadi feses.
Kita nggak berpikir ke situ karena semua sudah bekerja secara otomatis. Ini benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan luar biasa sempurna. Nah, yang akan kita pelajari di sini berkaitan dengan penyembuhan kuantum ini, karena di dalam tubuh manusia itu medan energi kuantum itu adanya di level pikiran bawah sadar. Adanya di level pikiran bawah. Kenapa kok di situ ya? Karena di situ ada yang disebut sebagai niat dan kehendak. Niat dan kehendak. Di situ ada kesimpulan sakit atau sembuh. Di situ ada kesimpulan tentang makna bahagia, makna susah, makna sedih dan lain sebagainya. Karena pikiran bawah sadar itu atau medan energi kuantum itu adanya di wilayah pikiran emosional kita, perasaan kita. Maka untuk dapat masuk ke dalam medan energi itu, kita butuh sedikit merelaksasikan fungsi tubuh kita, merelaksasikan fungsi pikiran sadar kita. Aplikasi nyatanya ya perlu sedikit melemaskan ketegangan fungsi otot saraf persendian kita. Karena teorinya penyembuhan yang terbaik adalah penyembuhan di level kesadaran kuantum kita. Dan untuk masuk ke sana teorinya cuma satu. Semakin Anda masuk kepada medan energi kelembutan itu sendiri, maka semakin besar nanti energi yang akan keluar memberikan daya, manfaat, efek positif bagi kesehatan tubuh kita. Jadi Anda harus melampaui kekasaran tubuh Anda, termasuk kekasaran pikiran Anda, termasuk kekasaran daripada ucapan dan perbuatan Anda. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan tubuh yang sehat sempurna, mulai sekaranglah belajar berpikir yang jernih, bertutur kata yang lembut, dan tentu saja baik. Itu yang paling utama. Karena dengan itu kita akan menjaga vibrasi medan energi kuantum kita itu tetap kuat dan stabil dan memancarkan kebaikan-kebaikan pada diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Al-Quran itu sesuatu yang sangat suci dan mulia. Tetapi ketika yang memegang Al-Quran itu adalah orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya jahat, maka akan munculnya perilaku, tindakan, perbuatan yang jahat. Suka membid'ahkan, suka mengkafirkan, bahkan sering menghalalkan darah sesama muslim gara-gara beda kelompok, beda firqah, beda golongan. Ini bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan Al-Qur'annya yang jahat, tetapi yang memegang Al-Qur'an itu yang hatinya belum bersih, yang hatinya masih jahat, yang hatinya masih kotor. Tetapi ketika Al-Quran itu dipegang oleh orang yang hatinya lembut, yang hatinya bersih, yang hatinya penuh cinta dan kasih sayang, maka sentuhan dari orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran itu bisa memberikan efek kesembuhan yang dahsyat. Kalau orang kuno bilang tangane barokai, demok wong loro sing loro waras, gitu nggih. Demok omah tembok jadi barokah. Demok dagangannya jadi laris. Tubuhnya memakai sesuatu, apa yang dipakai itu memiliki nilai lebih. Ini kalau saya misalkan lelang peci saya, ini mungkin harganya bisa tembus sampai 1 juta minimal itu. Kok sakit ya? Lalek sak ngisore 1 juta ora tak kekne. Dia menjadi bernilai, kenapa? Bukan karena bahannya, bukan karena pecinya, tetapi karena siapa yang pernah memakainya, siapa yang pernah memilikinya. Dan mereka ada ulama kondang terkenal waliullah
Mbah As'ad. Seandainya Mbah As'ad itu dari duriahnya punya tongkat, kemudian dilelang, kira-kira tembus berapa M itu tongkatnya. Jadi yang bernilai itu bukan tongkatnya, tapi tongkat ini memiliki nilai historis yang luar biasa, pernah dipegang oleh orang yang luar biasa, dan ini yang dimaksud bahwa tongkat ini mengandung energi yang luar biasa. Kenapa? Pernah dipegang, digunakan oleh orang yang penuh barokah. Sampai di sini bisa dimengerti, ya? Alhamdulillah. Jadi kalau mau disimpulkan secara cepat, medan energi kuantum yang saya maksud di sini adalah barokah. Karena kalau dalam tradisi energi quantum healing, yang dimaksud barokah itu ya energi positif yang ada pada suatu benda atau yang ada pada diri seseorang. Jadi orang-orang Arab sana mengatakan energi positif itu maksudnya barokah. Jadi kalau orang sana minta ya Allah karuniakanlah kepada saya berkah, itu kalau diterjemahkan dalam bentuk orang yang dalam bahasa penyembuhan itu, ya Allah karuniakan kepada saya energi positif yang banyak, yang dengannya bisa digunakan untuk membantu banyak hal dalam kehidupan diri saya dan orang lain di sekitar saya. Tadi kuncinya ada di mana? Hati kita. Hati yang bersih, hati yang murni, yang lebih bersih, yang lebih murni. Siapa yang perasaan cinta dan kasih sayangnya lebih kuat, dia akan memiliki getaran vibrasi energi quantum healing yang lebih kuat. Sehingga di kami ada istilah sentuhlah dengan sentuhan kasih sayang, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Karena dari pandanganmu itu sudah mampu memberikan efek kesembuhan yang dahsyat. Dari sentuhanmu sudah mampu memberikan efek kesembuhan yang dahsyat. Toh pada hakikatnya segala macam bentuk kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu. Lalu apa yang sebenarnya kita lakukan? Yang sebenarnya kita lakukan itu adalah memberikan blessing energi positif atau penyeimbangan dan penguatan energi positif. Jadi logikanya, orang yang dalam kondisi sakit itu energi positifnya dia berada pada level rendah. Dia berada pada level rendah. Mungkin jadi telunjuk saya gini ya, di angka mungkin 5. Orang yang sehat itu dia energi positifnya berada di level tinggi 10. Maka ketika orang yang sehat niat berbagi energi positif, bahkan niat mendoakan, apalagi menyentuhkan tangannya, baik langsung maupun tidak langsung pada orang yang sakit, ini akan terjadi pola otomatis, pola kesetimbangan energi. Maka energinya orang yang sehat dia akan turun, yang sakit akan naik. Ini mengapa ketika anak sampean satu sakit, yang satu sehat, nanti yang sehat ikut sakit, dan yang sakit agak sehat. Terjadi proses keseimbangan karena berada dalam satu wilayah yang dekat. Jadi terjadi induksi otomatis. Dan ini juga sekaligus menjawab ketika Anda mungkin yang sekarang sudah biasa berikan terapi. Anda berikan terapi kepada seseorang, orang yang kondisi seseorang itu membaik, tapi sampean mulai pusing, mual, gitu, nurun kondisi kesehatan Anda menurun. Kenapa ini terjadi? Karena ini terjadi pola kesetimbangan. Wis otomatis itu rumus otomatis kayak bejana berhubungan. Kalau misalkan kita ibaratkan air satu kolam dengan kolam yang lain, ada selang yang menghubungkannya, kan gitu kan? Nah, kita perlu mempelajari ilmu ini adalah bagaimana kita mengangkat energi dari orang yang lemah itu naik, tetapi kita tidak turun. Jadi yang sakit itu naik, tetapi kita tidak turun. Nah, di sini ada rumus yang namanya faktor-faktor resonansi. Jadi bagaimana kita mempertahankan vibrasi energi positif kita tetap stabil, tidak turun, tetap di angka 10, dan yang sakit ini naik pelan-pelan secara bertahap. Mungkin terapi pertama dia dari angka 5 naik ke angka 6, terapi yang kedua
dari angka 6 naik ke angka 7 sampai dinyatakan cukup sehat dan kita tetap di angka 10, tidak turun. Ketika kita bisa mempertahankan faktor-faktor resonansi itu, maka insya Allah kesehatan kita tetap stabil, energi kita tetap tinggi dan tidak mengalami defisit atau tidak mengalami penurunan. Ini perlu saya sampaikan sebelum kita nanti praktek ya, supaya kita paham dan tidak terjadi penurunan energi. Nah, faktor-faktor resonansi ini apa saja? Banyak sekali sebetulnya faktor-faktor resonansi. Kalau nanti kita suatu saat punya kesempatan untuk mendalami keilmuan ini lebih dalam lagi, nanti kita akan buka semuanya. Karena kalau malam ini kita buka semuanya, tidak mungkin tidak nutup. Jadwal kita hanya 2 jam setengah maksimal nih, sampai jam 11. Kalau sampai jam 12 malam kan kasihan, yang ibu-ibu ini juga kasihan nih. Nah, ini saya berikan 3 saja yang sangat dominan. Ketika yang sangat dominan dalam mempengaruhi getaran vibrasi energi seseorang supaya tetap stabil. Yang pertama niat. Jadi niat Anda benar-benar niat tulus, ikhlas membantu tanpa pamrih apapun. Yo pamrih iku yo manusiawi, tapi yo ojo kebang. Artinya niatnya memang benar-benar ingin membantu. Urusan angpau, urusan apa? Urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mempertahankan kestabilan nafas. Ini yang perlu jenengan pahami betul. Bukan berarti saya menyuruh jenengan untuk belajar olah nafas terus ikut perguruan-perguruan itu enggak. Tapi misalkan itu sudah jenengan lakukan selama ini, sudah biasa olah nafas, sudah ikut perguruan-perguruan itu tentu lebih baik. Karena artinya kita sudah terlatih mengendalikan nafas. Bagi yang belum cukup menjaga nafas Anda tetap stabil. Orang ngos-ngosan. Jadi tarik nafas, keluar nafas. Kalau misalkan sesekali ingin tahan, ya tahan. Sekali lepas lagi. Yang penting kodenya jangan sampai ngos-ngosan. Intervalnya itu konstan. Misalkan Anda narik nafas 4 hitungan, keluar nafas 4 hitungan, ya itu sampai selesai. Jangan ngacak. Sekarang bisa nafas panjang, keluar lembut, di tengah-tengah kita udah. Itu drop pasti nanti jenengan. Jadi tarik nafas lembut, keluarkan pelan-pelan, lembut, keluarkan pelan-pelan, itu stabil. Sesekali menahan jika terasa berat, tahan, terus keluarkan pelan-pelan. Yuk, kalau mau latihan nanti ada rumusnya. Kalau mau latihan, cuma kalau pokoknya cukup, yang penting jenengan bisa mengendalikan nafas Anda tetap stabil. Kenapa? Karena nafas Anda adalah energi hidup Anda. Nah, energi hidup Anda, ya nanti sama dengan hidup Anda. Cuma kita tidak membahas nafas sama dengan hidup Anda, enggak. Nafas Anda sama dengan energi hidup yang ada di dalam diri Anda. Ketika nafas Anda kuat, maka energi hidup di dalam tubuh Anda kuat. Ketika nafas Anda lemah, energi hidup di dalam tubuh Anda juga lemah. Itu mengapa kita lihat orang yang sakit nafasnya lemah dan orang yang sakit nafasnya ngos-ngosan. Nah, kalau yang sakit itu ingin sehat, yang paling bisa dilakukan daripada aduh loro loro sambat, mending gunakan untuk melatih bernafas dengan baik. Jadi umpama suatu saat dengan diberi anugerah oleh Allah, diberi ujian sakit, ya, rasa guruh, rasa sambat-sambat, ingat kata-kata saya, mending digawa ngelatih nafas. Jadi dalam diam Anda tarik nafas lembut, keluar nafas lembut, tarik nafas lembut. Itu akan jauh lebih membantu daripada jenengan guruh. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya bagus yang keluar lisan dikirnya bagus, tapi ini tidak bagus bagi kesehatan.
Kalau Anda bisa mengolah nafas Anda dengan bagus, diiringi zikrullah itu lebih bagus lagi. Dari tarik nafas, hatinya zikir Allah, keluar nafas, hatinya zikir Allah. Nah, itu yang bagus, bukan aduh, ya Allah, ya Allah, ya, bukan seperti itu. Tarik lembut, misalkan mau istighfar ya astagfirullahaladzim, hatinya keluar lembut, misalkan mau istighfar ya astagfirullahal. Itu insya Allah energi hidup Anda akan semakin kuat, stabil, dan lebih cepat pulih. Lebih cepat pulih, tidak semakin parah. Itu yang kedua. Yang pertama, niat Anda murni karena Allah ingin membantu sesama. Yang kedua, nafas Anda konstan dan stabil. Yang ketiga, jaga visual imajinasi Anda atau zon Anda, gambaran-gambaran yang muncul di pikiran Anda. Ini sangat berbahaya sekali. Ketika Anda memberikan terapi kepada seseorang dengan memejamkan mata, kemudian muncul gambaran-gambaran yang buruk, segera ubah gambar itu. Perkecil, buramkan, buang gambar itu. Atau bisa Anda rubah ke gambar-gambar yang baik. Dan kalau ternyata masih muncul juga gambar-gambar yang buruk, sebaiknya memberikan terapi, memberikan ruqyah dengan mata terbuka. Jangan dengan mata tertutup. Karena Anda memejamkan mata, muncul visual imajinasi, maka seperti itu nanti akan bekerja energinya. Kita niatnya menyalurkan energi, doa kita doa yang baik, tapi muncul gambaran-gambaran yang buruk, maka energi kita itu justru akan bekerja seperti apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu salah satu sebab kita dilatih untuk sholat dengan membuka mata, jangan menutup mata. Kalau dalam fikih kan makruh ya. Kenapa? Dengan memejamkan mata, kalau kita belum terlatih, munculnya justru gambaran-gambaran yang negatif. Karena kenyataannya kita lebih banyak melihat hal-hal yang negatif di sekitar kita. Lebih mudah merekam data-data negatif di sekitar kita. Lebih mudah teringat dengan hal yang buruk daripada dengan hal-hal yang baik. Bahkan kalau kita simpulkan, seberapa besar kebahagiaan hidup Anda saat ini dibandingkan dengan kesulitan, keburukan yang pernah Anda rasakan sampai usia kita saat ini. Mungkin di dalam pikiran Anda kesimpulannya akan lebih banyak yang buruk. Kecuali sudah berlatih lama, itu sudah nggak ada yang buruk-buruk, sudah sangat kecil sekali, sehingga adanya alhamdulillah dan alhamdulillah. Itu yang pertama. Kedua dan ketiga tentang bagaimana cara kita menjaga energi ini tetap kuat dan stabil. Selanjutnya saya akan memberitahukan kepada Anda, tadi kita sudah mulai pada pokok yang pertama, bahwa energi kuantum ini energi yang dipancarkan oleh pikiran, perasaan kita di dalam hati kita. Yang kedua, supaya energi kita tidak turun, ya toh, niatnya yang bagus, nafasnya yang stabil, dan gambaran-gambarannya yang positif. Akan sangat bagus sekali ketika dia terapi orang, munculkan bayangannya yang positif. Jangan menunggu bayangan negatifnya muncul, tapi langsung bayangkan orangnya sembuh, bisa jalan, bisa sholat, bisa datang di majelis taklim seperti teman-teman yang lain. Nah, itu bagus sekali. Sambil hatinya muni alhamdulillah, atau bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat syifa, atau zikir-zikir, terserah, tergantung keyakinannya masing-masing. Saya memberikan tekniknya, saya memberikan template-nya, dengan tinggal isi. Mau isi dengan zikrullah monggo, mau isi dengan ayat-ayat ruqyah ya monggo, mau isi dengan ayat-ayat syifa ya monggo, terserah sesuai dengan apa yang pernah jenengan pelajari. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa di dalam tubuh kita memancarkan energi yang positif? Bagaimana cara kita melatihnya kemudian supaya energi positif itu kuat dan stabil sehingga cukup, dikatakan cukup untuk bisa melakukan terapi? Dan bagaimana kemudian merawatnya setiap hari supaya ini juga bermanfaat untuk diri kita sendiri? Itu yang paling penting, pokok yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama perlu jenengan pahami, karena energi kuantum itu adalah energi yang terpancar dari pikiran perasaan kita sebagai manusia. Ini kita langsung fokus ke manusia ya, padahal yo sebetulnya yo kalau kita mempelajari materi umumnya itu luas sekali, cuma kita langsung ambil fokus pada sudut pandang kita sebagai manusia. Maka ketika seseorang itu perasaannya buruk, energi yang terpancar, energi yang buruk. Ketika perasaannya baik, maka energi yang terpancar, energi yang baik. Ketika Anda sedang marah, maka yang terpancar adalah energi kemarahan yang akan merusak. Dan ketika Anda diliputi dengan rasa syukur, khudur kepada Allah misalkan, khusyuk, penuh cinta kasih sayang, maka seperti itulah energi yang akan keluar dari dalam diri kita. Apakah ini bisa dibuktikan? Sangat bisa sekali. Jadi nanti teman-teman sepulang dari sini, siapkan 2 buah tomat yang kira-kira tingkat kematangannya sama, besarnya sama. Yang satu Anda sumpah serapai dengan kalimat-kalimat yang buruk. Yang satu Anda doakan atau Anda sentuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Warnanya cantik, halus, mulus, Masya Allah, Subhanallah. Diucapkan kalimat-kalimat yang bagus kepadanya. Masukkan gelas, simpan berjejeran. Jadi satu-satu, tapi gelas 1, gelas 2. Nanti jenengan bisa mengamati itu tiap hari. Maka teorinya yang tomat diucapkan kata-kata yang penuh berkah, kata-kata yang baik, entah itu dari ucapan Anda, doa, Quran dan atau lain sebagainya, itu dia akan lebih bertahan lama. Mungkin bisa sampai tahan 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Bahkan teman-teman Satrika itu kemarin yang latihan itu ada yang setengah tahun masih tetap utuh, nggak busuk. Sedangkan yang disumpah serapai, semakin kebencian Anda meledak-ledak, semakin kemarahan Anda besar dalam sumpah serapah pada si tomat itu, maka dia akan lebih cepat busuk dan cepat rusak. Jadi Anda perlu melakukannya. Walaupun Anda yakin apa yang saya katakan, tapi Anda harus mempraktekkan. Supaya apa? Ainul yakinnya muncul melihat dengan bukti. Sekarang bayangkan ketika dengan sudah melihat bukti, anggap sebenarnya sudah melihat buktinya semua atau sudah percaya kepada saya. Sekarang bayangkan jika dalam kesehariannya di dalam lingkungan rumah Anda lebih sering mendengar kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Anak Anda lebih sering mendengarkan kemarahan Anda. Di rumah kena marah bapak, kena marah ibu, di sekolah kena jewer guru, kena marah guru, di pondok ditakzir. Ini data negatif semua yang masuk. Kon orang rusak piye awake, pikirane, jiwane. Sampai-sampai Rasulullah itu memperingatkan loh, anak itu kalau sering dimarahi, cara bahasa situ bodoh nih, gak ngarah besok jadi wong sugih. Angel. Itu sangat pentingnya kata-kata, pengaruhnya luar biasa. Dan Rasulullah juga selalu menganjurkan kepada kita, sentuh dengan penuh kelembutan, pandanglah dengan pandangan penuh kasih. Apalagi terhadap orang yang sakit, ini harus lebih hati-hati karena orang sakit itu memiliki tingkat sensitivitas pikiran bawah sadar yang lebih aktif. Krungu apa sidik, dia langsung masuk ke dalam hati karena pikiran sadarnya itu tidak mampu merespon data dengan baik, lebih sensitif. Ada orang ngobrol sendiri, tapi menurut orang yang sakit sedang ngerasani, bisa seperti itu. Karena cara pandangnya sudah berbeda, itu sangat sensitif sekali. Filter mentalnya sedang lemah, sehingga logikanya, data analisisnya tidak bisa bekerja dengan baik. Maka muncullah sangat sensitif, mudah tersinggung, mudah marah. Yo sing waras karepe yo sampean kuwi aja muringan wae, aja nesunan wae. Kono yo ngerti aku kuwi janjane yo ora arep nesu, yo ora arep muring, tapi iki refleks.
refleks dari dalam dirinya, muncul dari dalam lisannya, refleks seperti itu. Nah, makanya ketika kita merawat orang yang sakit, berusahalah semaksimal mungkin untuk sangat hati-hati dalam bertutur kata. Itu sangat sensitif sekali. Yang ketika sehat itu mungkin jarak dengar kita itu, misalkan di sudut sana ada orang yang bisik-bisik, itu kita normalnya tidak ngerti apa yang mereka katakan. Tetapi orang yang sakit di luar ruangan ada bisik-bisik, dengar. Semakin parah sakitnya, semakin dengar. Lebih parah, lebih dengar. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya yang aktif, jiwanya yang aktif. Sampai ketika sudah meninggal dunia, wis gak ada batas lagi pendengarannya. Aning Jakarta almarhume, sampean yang kene ngrasani krungu sing Jakarta. Nah, itu percaya kabeh nek wong mati kuwi. Apa jenenge? Sensitif kan? Nah, kenapa enggak ada penghalang lagi? Dengar. Jadi semakin lemah, semakin jauh pendengarannya. Sampai meninggal dunia, sudah tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Dikuburi ning Mekah, dilala jiwane ning kono, misalkan alhamdulillah sampai ning kene ngrasani elek krungu ngono. Apa terus kelewat lautan, kelewat apa? Karena sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu kita harus ingat betul, ini konsep yang sangat utama perlu kita ingat. Karena energi kuantum ini berkaitan dengan pikiran dan perasaan kita. Pikiran buruk menghasilkan energi yang buruk, pikiran yang baik menghasilkan energi yang, kata-kata yang buruk menghasilkan energi yang buruk, kata-kata yang baik menghasilkan energi yang baik. Sentuhan Anda dapat dikenali, bahkan penglihatan Anda, pandangan mata Anda bisa dikenali, bahkan senyum Anda bisa dikenali. Oh iya, iki mau ngobati aku tenanan, mijete ikhlas penuh kasih sayang. Iki mau setengah kepeksa nesu asline ora ikhlas, bisa dikenali. Oh itu senyumnya senyum tulus, oh itu senyumnya sinis, oh itu pandangannya pandangan persahabatan, oh itu kelihatannya pandangannya baik, tapi sebetulnya pandangan yang penuh kebencian. Bisa dikenali. Siapa yang mengenali? Jiwa kita bisa mengenal, jiwa orang lain juga bisa mengenal. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena ini memancarkan gelombang elektromagnetik yang tadi saya sebut sebagai energi kuantum. Dengan kata lain, tak perlu belajar, jenengan sudah memancarkan energi kuantum dari pikiran, perasaan, tubuh Anda semua, dari kata-kata Anda semua sudah memancarkan. Anda perlu belajar supaya bisa mengendalikan energi ini, supaya tidak merusak diri Anda, keluarga Anda, lingkungan sekitar Anda. Sehingga kalau di dalam seni meditasi itu ada teori namanya Maharishi Effect. Maharishi Effect itu misalkan kita di sini sedang meditasi, memancarkan gelombang elektromagnetik, energi kuantum, vibrasi, emosi, perasaan yang positif. Ini akan nyebar, semakin kuat dia akan bisa melindungi. Nah, bahasa Islam yo bisa membarokai lingkungan sekitarnya. Bisa menolak balak tanpa diketahui oleh orang. Nah, kalau dalam tradisi agama bahkan selama masih ada satu orang yang zikrullah, ora sido kiamat. Berarti wong iki dadi benteng wong saalam dunya. Iku gambarane. Maka ketika Anda memancarkan energi positif, baik ketika sholat malam, zikir, tadarus, arwah, getaran vibrasinya itu bisa barokai lingkungan Anda, sekitar Anda. Tembok ini merekam, gelas ini merekam, apa jenenge kayu itu merekam, genteng itu merekam semua getaran vibrasi Anda. Sehingga kemudian tempatnya, rumahnya penuh barokah. Bahkan kadangkala zaman dulu, kalau sekarang sudah nggak bisa, ketika ada orang yang ziarah ke Masjid Agung Demak, di mana di situ ono soko tetel, zaman dulu
tetele digempil sithik. Nah, itu supaya barokah tekan. Ketika jenengan ziarah ke makam tertentu tahunan biasanya ada tradisi ganti apa? Ganti? Oh, ganti itu loh, kainnya itu loh. Nah itu tirainya ya. Pokoknya kain yang ada di situ misalkan di Sunan Bonang, Sunan Ampel atau apa diganti misalkan. Oh Sunan Ampel enggak ya, di Sunan Bonang atau mungkin Sunan Giri itu. Nah itu bisa jadi untuk rebutan, pengen ngalah barokah. Nek ning Solo ada kirab Kebu Kiai Slamet. Ya. Cletonge niku lho, ora ana kayak ketinggalan ning aspal, resik keruki wong-wong dialap barokah. Mereka punya keyakinan sendiri. Itu gambaran ya, entah nyata entah tidak om. Yo barokah jelas ada om, itu bisa untuk pupuk kan gitu kan ya. Tapi kan tidak berlebihan tentunya. Kita tidak boleh memaknai secara berlebihan. Nah itu kewan we kayak ngono. Nah kita manusia mestinya harus lebih dari itu. Nah, jadi pikiran positif, perasaan positif melahirkan getaran vibrasi energi yang positif. Nah, kita perlu belajar bagaimana memancarkan kepositifan ini untuk diri kita dan keluarga kita yang lain supaya memberikan dampak yang positif. Jadi walaupun tanpa Anda niat sekalipun, Anda sudah memancarkan vibrasi positif ini. Dan tanpa Anda niat sekalipun, Anda telah memancarkan vibrasi energi negatif ini. Ketika memang pandangan Anda, hati Anda itu buruk. Contoh kalau di dalam tradisi ruqyah itu ada yang namanya penyakit ain. Benar kan ya? Penyakit ain itu kan terjadi karena apa? Karena seorang yang hatinya tidak sehat, tidak baik-baik saja. Mungkin ada dendam, ada iri, ada sakit hati, ada kemarahan. Memandang seseorang di mana energi kemarahan itu tersalur lewat pandangan matanya. Nah, dilalah yang dipandang itu bayi yang secara umum bentengnya belum kuat. Gak dilalah ya ora kulino dibentengi ning bapak ibu gampang kena orang tua dulu ngomong kena sawan padahal itu kena ain. Enek wong sing urung duwe anak, bayi mau digawa ning pasar, sing urung duwe anak niku pingin. Karena apa? Aku wis nikah 10 tahun urung duwe pingin. Neng pengennya itu karena tidak terbiasa mengendalikan pikiran positif, pengennya itu mengalir dalam bentuk rasa ndak suka. Pengennya iri, nggak suka. Apalagi, hei, orang lu golek mbah apa ning Kang Akhlis apa piye ngono lho. Benteng duwe anak, kae agak wingi rong tahun wis duwe anak, awakmu 10 tahun rong duwe anak. Pengen, tapi krono krungu gosokan ngono akhirnya muncule anak sing mau ditonton tekan omah panas. Sapa sing arep disalahke? Wong iki yo niate iki ora ngono, ora ngerti nek pandangannya menimbulkan rasa sakit. Ndak ngerti. Penyebab air itu ndak ngerti. Lah repot kan ketika ternyata anak kita kena ain, nah sumbernya ternyata dari budenya, buleknya, pakleknya. Nah, padahal mereka juga nggak ngerti bahwa pandangannya itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Bahaya. Makanya ini perlu saya sampaikan, ya semoga bisa dipahami, dimengerti supaya kita semua lebih bisa menata hati, menata pikiran kita sehingga yang terpancar dari pikiran kita mengalir energinya lewat ucapan maupun lewat sentuhan kita maupun lewat pandangan mata kita adalah energi-energi positif yang penuh barokah, yang disentuh menjadi lebih berkah, yang kita sebut menjadi lebih berkah, yang kita pandang menjadi lebih barokah. Amin Allahumma ya robbal. Ini poin yang kedua. Semua orang sebetulnya telah memancarkan vibrasi energi ini tanpa ia sadari, bahkan tanpa perlu niat. Jadi nggak ada istilah membangkitkan kekuatan tenaga dalam,
mengaktifkan energi kuantum untuk penyembuhan, nggak ada istilah. Kenapa? Sudah bangkit semua, sudah aktif semua. Cuma kita perlu belajar supaya tidak salah dalam penerapannya, dan belajar supaya jangan sampai kita tidak menyadari kita punya kekuatan tak terlihat yang bisa mempengaruhi situasi, kondisi, benda, bahkan makhluk-makhluk, termasuk orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita sudah menyadari semuanya, nggih? Sudah menyadari semuanya, nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, pokok yang kedua. Bagaimana kemudian kita merasakan bahwa kita memiliki energi itu dan bagaimana cara kita menyalurkannya. Ngerti nggih? Oke. Sekarang saya minta semuanya untuk menggosokkan tangan sampai terasa hangat. Ini seperti yang disunahkan oleh Rasulullah loh. Ketika kamu ngendangi wong sakit, kemudian sekiranya tangan kamu berkah, kamu gosokkan tangannya sampai terasa hangat, gitu. Sentuhkan pada lokasi yang sakit sambil baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadiru. Kan ngoten toh? Petunjuk Rasulullah seperti itu toh? Nah, sekarang kita gosokkan sampai hangat. Ini cara kita berniat mengalirkan energi, karena amal sesuatu apapun itu bobotnya ada pada niat. Sholat Jumat itu hukumnya sunnah apa wajib? Sholat Jumat loh. Sholat Jumat itu sunnah apa wajib? Masuk wajib sholat. Oh iya, sholat Jumat. Mandi Jumat. Nggak sadar saya. Mandi Jumat sunnah apa wajib? Tapi mandi jinabat sunnah apa wajib? Yang membedakannya apa? Caranya sama. Yang membedakan niatnya. Yang membedakan niatnya. Mandi sholat, mandi jinabat niatnya keliru, nggak gugur itu. Ya, tetap saja walaupun cara-caranya sudah sama. Nah, ketika kita menggosokkan tangan di dalam hati, niat ingin berbagi berkah kesembuhan kepada sesama kita atau berkah energi positif yang ada pada diri kita, maka langkah selanjutnya tinggal sentuhkan pada bagian-bagian yang sakit. Misalkan yang sakit kepala, sentuhkan pada. Yang sakit hati, sentuhkan pada hati. Gimana hatinya? Saya sakit hati, Yai. Yang sakit mana? Kepala saya pusing. Loh, sakit hati kok kepalanya yang pusing? Emang hatimu di kepala? Saya sakit hati, Yai. Lah terus kalau sakit hati itu tangan saya ngepel-ngepel, kaki saya lemes. Emang hati kamu di kaki? Kok sakit hatimu kok kakimu yang lemes? Sakitnya tuh. Ya. Gosokkan tangan sampai terasa hangat, sentuhkan pada bagian-bagian yang sakit. Karena kadang-kadang bagian yang sakit itu banyak dan kadang kita tidak tahu mana bagian yang sakit. Akhirnya dipelajarilah, ada yang namanya titik-titik akupunktur, ada yang namanya titik-titik refleksiologi, ada yang namanya titik-titik cakra, ada yang namanya titik-titik latoif, ada yang namanya titik-titik bekam, ada yang namanya titik-titik totok punggung, ada yang namanya titik-titik generator energi, macam-macam. Itu ikhtiar kita untuk mendalami teknik penyembuhan, tapi dasarnya tetap sentuhkan pada bagian yang sakit. Karena bagian yang sakit itu banyak komunikasi dan semuanya saling terhubung satu sama lain, maka ada istilah di terapi pada titik-titik tertentu. Kalau saya sentuh di sini, ini sedang menterapi bagian ini. Kalau saya sentuh di sini, sedang menerapi di bagian ini, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, secara umum
Bagi kita yang ingin melakukan general treatment, apa namanya? General treatment secara menyeluruh, tidak perbagian, maka ada beberapa titik-titik generator energi yang saya sarankan. Yang ini baik, sangat baik dilakukan oleh kita yang merasa masih sehat dan ingin lebih sehat dan ingin tetap sehat. Ada 7 titik yang saya utamakan. Yang pertama, muka. Jadi gosok tangan. Coba semuanya. Ini kita baru dengan niat saja, belum dengan nafas kita, belum dengan visual kita. Kita latihan dulu dengan niat saja. Sampai hangat, ya toh? Tempelkan pada muka. Nah, seperti ini. Pada muka. Tuh, 1. Yang kedua, gosok lagi. Ya, tempelkan pada telinga. Menutup telinga. Yang ketiga, gosok lagi. Tempelkan bagian belakang kepala. Yang keempat, gosok lagi. Tempelkan leher. Yang kelima, gosok lagi sampai hangat. Tempelkan dada. Yang keenam, gosok lagi hangat. Tempelkan perut. Yang ketujuh, gosok lagi hangat. Tempelkan punggung bagian bawah. Pinggang ya. Pinggang belakang. Pinggang samping atau belakang sih? Bener punggung kan? Bukan pinggang ya? Bagian atas nggak bisa, makanya bagian bawah. Bangkean. Itu di punggung kita itu kan ada namanya tulang ekor kan ya. Nah, jari kita itu nyentuh sampai di tulang ekornya. Ini biasanya sumber utama HNP itu saraf kejepit itu di situ yang paling berat, susah sembuhnya. Makanya sering kita sentuh. 7 titik itu hafal? Hafal? Hafal coba. Gosok muka. Kemudian Telinga. terus belakang kepala. Leher, dada, perut, Punggung. Nah, ini kalau jenengan yang pernah belajar penyembuhan, tentu tahu ada titik-titik apa saja yang ada di kepala. Ada apa saja yang ada di telinga. Pengaruhnya kemana? Ya ini penglihatan, pendengaran, saraf gigi, ya itu ada di telinga semua. THT ya. Kemudian belakang kepala ini ada 12 saraf kranial, saraf motorik, saraf sensorik, itu semua kumpulnya di sini. Makanya ini sangat saya rekomendasikan untuk bagian kepala ini untuk orang lain yang mengalami gangguan motorik, misalkan kayak stroke, itu sangat penting sekali karena motoriknya pasti kena. Saraf motoriknya pasti kan kena. Leher, nah ini jelas berkaitan dengan kesehatan tenggorokan, panas dalam itu ngaruhnya juga di tenggorokan. Kemudian dada ya ada jantung, ada paru-paru, ya. Kemudian di perut ya ada ginjal, ada lambung, ada usus dan lain-lain. Belakang itu juga sama, ada apa namanya ginjal, ada saluran apa namanya ureter dan lain sebagainya, pengaruhnya ke situ. Jadi ada 7 titik yang utama. Ditambahi boleh, ditambahi lebih dari 7 boleh, akan lebih bagus lagi. Itu untuk menjaga kesehatan. Nah, kalau ternyata ada bagian-bagian tubuhnya yang jauh lebih lemah, ya pada area yang lebih lemah itu porsinya ditambah. Ya, porsinya ditambah. Jadi sebetulnya Anda cukup niat gosok tangan, tempel, itu sudah memberikan efek yang luar biasa. Energi energi elektromagnetik itu sudah mengalir di situ. Nah, ketika ada menambahinya dengan olah nafas, itu akan jauh lebih
dahsyat. Ketika Anda nambahi lagi di situ dengan doa, wirid, zikir, itu akan jauh lebih dahsyat lagi. Wong kosongan saja dahsyat. Nah, ketika Anda nambahi dengan dzon yang baik, husnudzon, ini akan jauh lebih dahsyat lagi. Durasinya berapa menit? Ya, nek ukurannya wong Islam ya tumak ninah itu ukuran minimalnya sekali membaca tasbih. Kan begitu. Jadi ada sekali membaca tasbih. Itu tapi orang mungkin lah nek terapi kok guru ngono tok kowe wong dolanan. Ya minimal standarnya ya 3 menit per titik. Nek kesuwen ya 1 menit per titik. Itu kalau rutin insya Allah memberikan dampak yang luar biasa. Kalau jenengan ingin tambah yakin, pulang dari sini lakukan uji coba tomatnya. Ben hakul yakinnya keluar. Jadi zaman benar-benar weruh bukti moto pengaruh yang dibacakan doa-doa dan yang dibacakan dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Jadi nggak ada keraguan lagi. Siap? Nah, sekarang yang ketiga. Sahabat sudah bisa kan caranya? Sudah bisa? Sekarang yang ketiga. Tadi di awal saya sudah katakan, untuk memberikan efek kesembuhan yang bagus, Anda harus melampaui kekasaran dari tubuh Anda. Maka ketika Anda ingin melakukan terapi ini kepada diri Anda sendiri, minimal Anda belajar menenangkan diri, merelaksasikan diri. Bahasanya Mbak Kavi masuk kepada vibrasi alfa atau theta. Nah, kalau kepada klien wis lemas ya ora perlu. Klien wis anteng ya ora perlu. Tetapi kalau kita melakukannya tentu akan lebih bagus lagi sebagai bentuk persiapan sebelum melakukan terapi. Ini kebetulan ada salah satu klien yang didatangkan ke sini sebagai media kita untuk belajar ya, belajar bersama. Mungkin bisa dibawa ke tengah sini atau dituntun ke sini, nggak apa-apa. Biar kita bantu semampu kita, sekaligus tidak apa-apa ya, untuk sekaligus memberikan contoh langsung, praktek langsung. Atau tidak apa-apa di situ, tidak apa-apa, agak di sini aja biar tidak terlalu mepet tembok. Di situ aja tidak apa-apa. Yang penting jangan mepet tembok banget. Di situ aja tidak apa-apa. Agak geser ke sini sedikit. Geser ke depan. Ke depan. Ngerset ke ada. Itu iya bawa sini. Iya ada gambar dia ya. Iya. Nih ada maju sedikit ya. Iya. Ya. Hop. Coba cukup. Dokter ditidurkan aja. Iya. Bantal HNP. Ini apa keluhannya? Stroke. Menurut dokter basah apa kering? Stroke. Kan enggak penyebabnya kan panas sama dingin. Ada di dalam teori TCM kan. Biar nyaman dulu. Nyaman. Udah nyaman? Oke. Sip. Yang saya lakukan biasanya untuk memulai terapi sebagai tadi cara untuk membantu klien siap dan rileks. Tadi kan syaratnya rileks ya, supaya energi kita lebih bagus dan klien juga menerima energi lebih bagus. Ini harus rileks. Maka cara kita biasanya ini, saya goyang dulu. Saya goyang supaya dia lebih rileks. Ini kalau misalkan dikembangkan ke teknik yang lain, kira-kira klien bisa, mampu, ya tidak apa-apa. Misalkan kayak Mbak Kavi mungkin mau ditambah ke gerakan yang lain sampai ke, itu tergantung ya, tergantung kondisi klien. Untuk kasus berat seperti ini di awal saya biasanya cukup relaksasi kaki saja. Kita goyang sampai kita lihat relaksasinya sampai mana dia mampu.
Ini kalau misalkan tidak pakai bantal, mungkin relaksasinya sudah sampai ke dada atau mungkin sudah sampai ke kepala. Jadi kepalanya sudah ikut Goyang. Relax santai Pak ya. Relax santai, senyum manis lepas ke hati. Penyaman. Aman, tenang. Oke. Ini ikhtiar saya merelaksasikan tubuh. Oke. Sekarang ikhtiar saya merelaksasikan jiwa atau menyiapkan jiwanya. Biasanya saya akan membimbing dia untuk mengikuti sugesti yang saya berikan yang positif, yang umum. Oke Bapak bisa pejamkan mata. Medem. Relax. Santai. Medem. Oke, ikuti kata-kata saya di dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai saat ini juga, sekarang juga, dan untuk seterusnya, saya dapat mengasihi diri saya, tubuh saya, pikiran saya, perasaan saya, jiwa saya dengan apa adanya. Saya juga dapat mengasihi orang-orang di sekitar saya, menerima mereka dengan apa adanya. Ya Allah, saya memaafkan diri saya dan memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada saya, siapapun mereka dan apapun kesalahannya, demi kebaikan saya, demi kesembuhan saya, demi kesehatan saya. Ya Allah, saya menerima kondisi sakit saya saat ini dengan tulus sebagai bagian dari qada dan qadarmu. Pun demikian, saya memohon berkah rahmat kesembuhan darimu. Baik kesembuhan itu terjadi dengan cepat, tepat dan ajaib, saya ikhlas menerimanya. Ataupun terjadi dengan perlahan tapi pasti, saya pun ikhlas menerimanya dan sabar menjalani prosesnya. Segalanya saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Berkahi saya dengan maaf, cinta dan kasih sayangmu. Berkahi saya dengan kesembuhan, kesehatan darimu. Terima kasih ya Allah dan terima kasih. Amin ya robbal alamin. Sebetulnya untuk memberikan terapi, kita bisa mulai tidak harus dari depan. Kalau tadi dari mata kan posisi kita untuk diri kita sendiri ya. Untuk klien, saya sarankan mulainya dari belakang kepala, di saraf kranial kita. Kita ambil posisi duduk yang baik dan nyaman dulu. Kita gosokkan dulu. Kita boleh baca bismillah, boleh baca doa-doa apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita taruh. Cuma kan seperti ini agak sulit ya. Maka kita biasa saja seperti tidak masalah. Cuma kalau untuk diri sendiri seperti ini kan sulit. Nah ini gampangnya seperti ini. Tapi kalau untuk klien ya gampangnya kalau posisi duduk ya seperti ini kan. Kita taruh saja di belakang kepalanya. Nah, dia kaku sekali lehernya, kita gerak-gerakan dulu biar nggak kaku. Ini bantalnya bisa dikurangi satu ya. Biar nggak ganggu otot-otot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, sentuhlah dengan maaf, cinta dan kasih sayang. Setelah kita niat atau kita doa, kita atur dulu nafas kita biar stabil. Jadi doa nantinya setelah nafas kita stabil, boleh kenceng, boleh lembut, boleh di dalam hati. Terserah dengan enaknya di mana. Mungkin awalnya kenceng, terus makin lama makin kecil, lalu di hati tidak masalah. Tapi kalau saya biasanya lebih sukanya mengalirkan di sini untuk menjaga stabilnya nafas. Saya biasanya ambil baca ayat syifa atau ayat ruqyah atau zikir itu
di dalam hati supaya nafas saya tetap konstan dan stabil dan visual imajinasi saya bagus. Apa yang saya imajinasikan di sini? Saya membayangkan sedang memberikan treatment ke lehernya sehingga lehernya itu kemudian menjadi jauh lebih rileks, otot-ototnya menjadi jauh lebih kendor, lebih rileks, nggak kaku seperti ini. Saya juga membayangkan seolah-olah dari tangan saya memancar cahaya yang terang yang menerangi kepalanya. Saya membayangkan itu. Ya, al-ilmu nur, Al-Quran juga nur. Ya, jadi kita mulainya dengan membayangkan saja, membayangkan cahaya yang terang masuk ke dalam kepalanya, menyinari setiap sel di dalam otaknya, dan memohon kepada Allah mengembalikan fungsi-fungsinya seperti sedia kala. Soal hasil atau tidak sepenuhnya bukan hak kita, jadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau jenengan mungkin punya ayat-ayat ruqyah atau rekaman ayat-ayat syifa, itu bisa sambil disetel daripada diem hening. Karena kan kita bacanya dalam hati ya. Nah, jadi bisa setel ayat-ayatnya atau perdengarkan zikir atau MP3 Quran, atau bisa juga dengarkan audio-audio sugesti hipnoterapi yang sekiranya bermanfaat untuk dia. Biar tidak terjadi kekosongan gitu aja sih. Ini sebagai contoh, tidak perlu terlalu lama ya. Nanti pas sesi praktek, ini nanti kita terapi beneran ya. Oke, terus titik yang kedua, biasanya kalau mulainya dari belakang kepala, lalu saya samping ke telinga biasanya. Nah, sama sesekali digoyang ini kepalanya, biar nggak terlalu kaku. Ya, karena kalau terlalu kaku, energi juga nggak bisa ngalir dengan bagus, terblok. Ya, hanya santai saja kita goyang, nggak perlu ngotot, santai. Semakin Anda rileks, semakin Anda santai, semakin Anda pasrah kepada Allah, nanti energinya justru akan semakin bagus. Semakin sampai mampu masuk kepada kesadaran innalillah, terus masuk pada kesadaran la haula wala quwata illa billah, la syifaan illa billah, la syifaan illa syifa'uk, ya kan? Kecuali penyembuhan dari Allah, itu akan semakin bagus malah. Semakin Anda merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki power, merasa mengerti, merasa bisa menyembuhkan, justru semakin kecil energinya. Itu kalau kita main di kuantum, beda dengan pijit ya, beda dengan pijit. Nah, kalau ternyata kita praktisi pijit, yo bagus sekali, sama pijit, tapi kesadaran kuantumnya dimainkan, oh tentu dahsyat sekali. Teori pijitnya tetap dijalankan, kesadaran kuantumnya dimainkan. Relax, cool, calm and confident. Biasanya ini kita bisa variasikan. Biasanya ya untuk terapi saya setelah nutup telinga, biasanya saya mengerahkan jari tengah. Terus terang jenengan jari telunjuk boleh, jari tengah boleh. Kalau saya lebih suka jari tengah, saya arahkan ke sini nih. Nah, supaya bisa masuk lebih dalam ke sistem otaknya dia.
Kita ngalirkan energinya lewat jari. Nah, gimana cara? Niat saja. Nanti akan kita ajari caranya. Ini praktek. Niat saja, cukup niat. Apalagi sampai bisa ngatur nafas, apalagi sampai bisa membayangkan seolah-olah dari jari Anda mengalir cahaya laser, nah itu akan lebih bagus lagi. Laser bacaan. Ya. Husnudunnya laser kan itu. Sama menerangi bagian dalam Tubuh. kepalanya. Berapa lama mengambil standar? Kita anggap misalkan sudah 1-3 menit atau mungkin kita sudah bacakan dengan baca-baca tertentu dengan jumlah tertentu sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita pindah misalkan ke muka ya. Kan tidak mungkin kita gini, kan tidak mungkin kan. Naik duit kan gini, naik gini kan tidak mungkin ya. Gini aja, enjoy saja, fleksibel saja. Tangannya begar atau minggu kiai bebas, insting sampean begar atau nyinggup, nek kepala, nek wajahnya lebar ya berarti mungkin butuh begar. Estimasinya. Jangan tegar, jadi wajahnya tersenyum, bibirnya tersenyum, nggak wajahnya wajah tersenyum. Sekali juga digoyang, nggak apa-apa. Itu udah berapa titik nih? 3 ya? 3. Nah, terus ke Leher. Ke leher biasanya saya seperti ini. Bisa seperti ini. Ya. Karena biar pundaknya juga kena, ya kan? Kena. Tapi kalau misalkan seperti ini juga nggak apa-apa, seperti ini. Nah, mumpung kita sudah di sini, biasanya ini juga dilemeskan aja. Karena jelas kita tahu ini ada kekakuan, jadi misalkan aku nggak buru-buru langsung ke sana, dah sini ya fleksibel aja. Apalagi sampai tahu tentang seni pijat ya itu lebih bagus lagi. Dan tadi sudah saya katakan untuk sakit-sakit tertentu yang mendapatkan porsi silakan tambahkan atau beri porsi lebih banyak. Kalau untuk jaga kesehatan ya cukup 7 itu cukup. Lembut. Nah, nariknya juga lembut. Nah, ini tinggal di area dada, terus area apa? Perut. Nah, kalau sudah tidur seperti ini, misalkan beliau bisa apa? Miring. Nah, kita langsung di belakang. Tapi kalau tidak, kita bisa dengan cara tangan kita dibalik. Ya, biasanya saya kalau di dada pindah lokasi. Yang jelas cowok, cewek. Ini yang bahaya kalau pasiennya cowok, terus apa terapinya cowok, pasiennya cewek. Terus kesempatan.
Nah, bisa sebetulnya sentuhan jarak jauh. Nggak harus menyentuh. Boleh semeter, boleh 2 meter ya kan. Tapi karena ini ya kita langsung saja ya. Nanti saya ulangi ya Pak ya. Ini segera sebagai contoh teman-teman ya. Iya. Nanti saya ulangi. Terus, Pak? Terus. Kira-kira sampai cukup ya. Nah, tadi saya katakan di belakang ya. Karena nggak mungkin kita ke belakang. Kalau mungkin ya berarti dibalik. Kalau nggak mungkin cukup gini tangan kita. Cukup tangan kita dibalik ke atas. Ya boleh seperti ini, ya toh? Boleh seperti ini, boleh bebas lah sesuai dengan insting jenengan. Ini artinya kita sedang menyentuh punggung dia. Kalau seperti ini berarti menyentuh perut. Kalau seperti ini pastinya kita nyentuh punggung. Secara beliau udah lemah banget misalkan, nggak mungkin untuk kita, kan ada kondisi orang yang sakit yang seperti itu kan. Nah seperti ini. Itu yang pokok. 7 itu yang pokok. Bisa dimengerti? Sekarang coba semuanya praktek. 1 titik itu 3 kali Anda membaca Fatihah, itu ukurannya ya. Coba. Ya. Ada temennya. Dengan temennya, ayo. Pasangan, boleh dibantu Mbak Kavi, dikasih. Pasangan. Anak, sambil saya fokus terapi bapaknya ini ya. Ayo pasangan, ayo pasangan. Berpasangan, saling berpasangan. Gimana? Pasang ini saya. Oh, oke. Ayo. Berpasangan, ayo berpasangan. Sudah di sini Bapak, biar sama saya. Ayo berpasangan. Berpasangan, ayo berpasangan. Ayo cari. Ayo Berpasangan, 3 titik. 3 titik. Saya terapi. Ayo dari kaki. Jangan lihat. Praktek, saya Ayo. sama saja. Dari kaki. Ya berpraktek. Sakit tapi enak, Pak. Gue bahaya kan kan. Alam juga semakin. Apa itu? Sakit tapi enak ya apa? Sakit tapi enak. Maknanya apa maknanya? Lemas. Dari kaki. Oh, dari kaki. Ya. Kayak tahu kan. Cara terlalu cepat. Cara angkat. Tapi kok ada sesuai nanti yang masuk. Iya, angkat. Iya, memang niatkan terus diangkat sedikit. Terjemahkan Pak, saya biar tahu Pak. Ngomong apa katanya? Enak. Sakit tapi nyaman gitu ya. Nggak ada. Bobo palsu. Kalau terlalu sakit ngomong. Nanti sama diterjemahkan ke saya. Ini jelas palsu juga. Repot ternyata kerjanya. Saya terapi gitu. Ayo praktek. Itu berpasangan berdua. Gak iso ngene lho. Iya. Yang di situ kan pojokan bisa. Mundur, masa mau terentang gitu. Gak apa-apa, wis Cari sejadah buat tutup. Cari posisi yang enak, tidak harus 3 titik kan, nggak harus tidur ya. Nah, 3 titik aja, 3 titik kan nggak harus terlentang. Ya, disitulah pentingnya kita Gantian. mengolah nafas. Leher, kepala, kepala, leher, telinga udah cukup lah. 3 praktek itu kan cukup. 3 titik kan cukup. Depan. Di sini enggak apa-apa. Agak ke belakang juga enak. Ayo. Mau disyuting loh. Jadi aku nih. Ya, yang ibu nggak usah disortir. Ibu di sini enggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau mau di dalam sana. 3 titik aja kok. 3 titik kan lebih enak. Sini gini ya. Terserah kamu. Udah berapa lama? Jaraknya stabil.
Jaraknya 3 kali Fatihah. 1 titik 3 kali Fatihah. Dalam. Ini mau dijemput, mau diterapi, mau apa enggak? Mau dijemput, ini ada gurunya saya. Kenapa? Bukan keluarga. Ya, semua orang ada ujiannya. Ini para terapis sedang menterapi, sama-sama menterapi, mempraktekkan apa yang mereka peroleh. Mau dijemput. Harus dijemput Mas Sofi. Ini kita juga sambil ngatur nafas. Udah mulai kasar. Ini kan baru melemaskan ya. Kasih wilayah. Kasih api ikan bakar. Kasih api ikan bakar. Double HMP menurut saya. Ini yang jadi kaku ini HMP-nya bukan. Kasih api ikan bakar weh. Oke, ini sih mau temo sih. Tulang ekornya. Nah, inilah terapi, kita langsung menterapi pasien. Ya kalau ngomong-ngomong Pak. Sambil dari teman-teman juga mempraktekkan kepada sesama temannya, berpasangan. Nanti buat April mulai. Metu mencoba. Aku nunggu. Apa? Tangan 3 titik aja. Nah itu, nggak usah diangkat, capek nanti ya. Ini aja tangannya. Iya, benar. Dengan jurusan kami itu main yang aja nasi. Buat hasil lihat deh. Mar tahu mana tu? Tahu? Dia tu mana tahu? Pikirannya harus tenang, santai, rileks, bacaan Fatihah 3 kali. Yang penting kalau sudah hangat ditempelkan, nanti ketika panasnya menghilang. Santai, rileks, tarik nafas, hidung, lepaskan dan lepaskan pikiran-pikiran negatif. Dengan energi itu, kepasrahan. Kalau mau naik juga gini nggak apa-apa, kuat Pak. Ternyata penyakitnya karena terpengaruh janda kembang. Janda viral. Kan nambah lagi berarti ini lagi. Ingat ya, 1 titik 3 kali Fatihah ya, biar bisa merasakannya lumayan Kuat. kuat. Kalau bisa sampai 7 kali Fatihah, oh lebih kuat lagi, biar bisa lebih merasakannya. Kalau di terapi bisa tidur, itu bagus banget. Nyedek. Mana lo? Mana jensip? Yang punya basic terapi pijat, ini tambah dengan pemijatan. Jalan udah besar.
Intinya biar nggak terlalu kanan kiri. Nggak praktek Pak. Nggak praktek. Udah pasangannya. Nah? Enggak apa-apa. Niatkan aja. Terserah, nanti ganti titik aja. Bapak Yabri. Ya, banyak otaknya kamu karena Jadi kita golek terapis iki. Golek pasangan lagi. Berapa orang beli? Halo, pasangan karo kan? Gak iso aku nggak belok materi pasangan. Sampeyan sing masene. Aman sing Nanti gantian. turu ngono wis. Panas banget. Kamu aku. Ini Mas. Marian kali. Bagian pada koran ya. Sila. Ayo tak apa-apa. Ada pikiran ini Ustaz di ajak lain ya. Aduh, Bu. Andus Mas bosku kok Mas. Tantri tidak boleh orang tua, tidak boleh. Awas kena HP. Sini. Sini. Ada Om Robli. Sini. Kita yang penting nafas kita gede. Jangan sampai kosong. Ya. Hati ya. Jangan put. belum 100. Ada 100. Oh, Marsial nggak ada. 100. Oh, kalian toh. Laras. Makasih. Laras di. Itu butuh hipnoterapi itu Pak. Asik. Untuk hari lain, pemilihnya tengah. Ibu dan Nabi. Untuk diharapkan. Awas betul apa ini lho. Suwen deh. Betul keliling. Lah kurang tak kayak iki. Endi? Kita punya panas sih. Kurang. Tetes tengok kurang panas. Iki soluwe ya Gus. Iso luwe ya? Iso. Enak mangan akeh maring ini. Contohnya ngono wis. Kurang panas. Cocok ke sini. Kita ngasap ikan barusan. Iya, makanya mau. Nyambi macam mana? Bagaimana caranya? Ini juga gak kesetrum, gak tervibrasi. Salawat nyambi nyanyi. HP-nya mana Bapak tadi? Berapa itu? Tinggal 10. Cas net ya. Cas dulu. Jerman kemarin aktif ya. Tak cek keliling sih. Ayo. Siap. Dengan lah. Boleh tahu ya. Oh ya, Pak. Untuk minyak, Pak. Iya, tahu nanti dijawab. Hah? Kak? Bu. Terlalu. Tabu sakit. Posisi perut hari ini sakit. Yang panen. Molot tabu. Ngan iyam. Yang di terapi tidur berarti dia sudah rileks. Oh, ya udah peka. Kalau sentuhan kita halus, baru disentuh kepalanya saja biasanya orang sudah terlelap. Kalau sentuhan dan itu tanda energi jenengan sudah bagus. Niat memancarkan. Saya di terapi Mbak Kapi itu sampai di kepala sudah geli-geli sudah mau hilang. Kalau yang terapi yang tidur. Nah, itu musibah. Hah? Kembali ya. Teropong. Energi kita kembali. Oke. Ayo. Lewat masam terapi lewat kemana sakit ya aja. Itu mungkin. Kamu malah itu. Iyam nih. Pernah bermasalah. Kono iki.
Apa mas? Kau baru mana? Terima kasih Mas Budi yang sudah ngasihkan gift ke kami. Sing pengen lebu ya lebu. Ayo yang mau masuk semuanya. Mak tengah ada bermasalah, pasangan Jumat saya akan bawa. Alhamdulillah, terima kasih Mas Budi. Gus, dia mau Pak Ustad? Ya, apa ini? Aja. Tengah, tengah ada bermasalah. Malam Jumat makin kan bahaya. Gak bahaya tadi. Aduh, siapa kacamata? Ini orang beda kan kita lihat ini orang ada beda. Ayo. Aduh, gak bahaya tadi. Habis. Hah? Habis dah. Iya. Oke. Relax sih. Coba diteruskan. Oh. Mari dah bagi. Mari. Wah, sentuhan. Cuma sentuhan, bukan tekanan, sentuhan. Ya. Dampaknya nanti ditambah sentuhan, terapis sentuhan. Tidak cuma dia, cuma sentuhan kanon. Al-Fatihah 3 kali. Terima kasih kepada para semua penonton, pemirsa teratas, Mas Budi, teman terapi, Mas Fatil, Sudah latihan tadi. dan Andri aja. Terima kasih semuanya atas terapinya. Masih mau kok orang dia sih. Bodoh ketengan dari Andus. Semuanya terapi. Teruskan dulu, teruskan. Inilah perutnya yang ya langsung. Relax, tenang, ikuti aja. Biar jatuh yang basah. Nyok, tekuk lagi sambil nyuting lah. Kok pegel. Ya, jatuhkan. Semakin cepat relax. Itu yang kepalanya berarti relax. Ini anak kecil ini udah tidur. Udah tidur kan? Gimana Bapak? Mana loken? Langsung kita loken. Nah, seperti ini bisa hati kita bacakan wirid dzikir, bisa setelkan MP3 ruqyah atau MP3 Al-Quran, atau bisa juga kita sugesti dengan sugesti-sugesti yang baik, yang positif.
sampai sekiranya cukup. Nanti kalau sudah cukup, kan tidak mungkin kita sentuh terus kan, dilalah audio sugestinya itu 30 menit atau kita lihat klien kita masih nyaman dia, maka jangan buru-buru dibangunkan atau disudahi. Kita bilang saja kalau misalnya menurut kita sudah cukup tapi klien pengen kelihatan istirahat lebih lama, kita tinggal katakan saja. Nanti kalau sudah sekira merasa benar-benar cukup, benar-benar fresh, benar-benar segar, benar-benar bugar, merasa jauh lebih baik, nanti bisa bangun bangkit sendiri secara otomatis kapanpun ini. Jadi jangan buru-buru di eman, kasihan eman karena masih pingin jadi nanti kalau sudah merasa cukup, nanti silakan bisa bangun sendiri. Sekarang nikmati untuk 5, 10, 15 menit ke depan sesuai dengan perkiraan Anda merasa cukup. Nanti setelah merasa cukup baru bangun secara otomatis, secara mandiri. Itu kira-kira. Sampai ada latihan Bu? Oh sudah, alhamdulillah. Boleh juga diterapi. Pakai cetar Bapak. Ayo, saya yang terapi. Minyak kilo anu ya, Pak. Boleh. Jangan sampai saja. lupa jalan pulang. Ke sana. Terapi toh. Ya, sampai terapi nggak cukup. Anggap nih Jadi terapi suara tidak harus orangnya tidur ya, boleh duduk seperti ini. Terus ketika orangnya tiba-tiba tubuhnya gerak-gerak, mungkin tiba-tiba kayak nangis, tersenyum, tertawa, biarin aja. Mungkin ada gangguan apa, biarin aja. Kadang seperti itu nanti munculnya. Takut jantung. Enak. Selain praktek ini yang Melek juga boleh, nggak harus orangnya terpejam mata, cuma kalau bisa relax, itu juga bisa. Happy. itu adalah lain saya. Sambil promosi itu saya yang kalau mau bisa telepon saya nanti. Apa Bu? Itu grepe. Oh grepe. Saya promosi. Yode Bu. Bisa diode. Masa kilo kali perbandingan kayak desa bagus ya. Masa kilo Beda itu. Bukan rasa siku bondo itu. Mas anu mana? kilo nih kok. Rumput lah. Sebentar Bu ya. Sudah gitu toh. Anu. Ya kan cuma buat contoh aja. Oh. Oke teman-teman, maaf ya sambil tadi nggak bisa menyapa secara langsung, ini sambil istirahat kita siap untuk menyapa jenengan. Nanti sambil istirahat ya, sambil istirahat. Ya setidaknya 15 menit lah. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab, gitu nggih? Kita maju. Siapa yang nunggu? Oh iya, ada manten baru rupanya. Ayo masuk. Insya Allah. Sekarang kan sampai tak gosok, udah sampai cepat sangat sampai di gosok kita ya. Ya udah diem aja, ada yang nganu kan? Wah ini Acung om. Op di pojokan kan. Atas paling mana? Coba ini namanya. Jadi tetap kayak pakai insert. Sudah terlanjur mau selesai. Udah. Dek, kamu mau kayak jagung. Ya anu bibit jagung iki. Iya jagung, bibit jagung iki lho. Bibit jagung. Engko tumbuh nang wetenge engko. Mau perlu. Ya. Kemudian itu. Nama saya siapa kamu teh? Anaknya Sri itu. Iya. Ada ya boleh Kameranya. Katuruan petir. Belakang. Anu depan sini. Oh Balik iya. kamera.
Ibunya satu. Oke. Hah? Demikian tadi teman-teman semua live kita. Ini saatnya sebentar lagi kita akhiri ya. Sudah hampir jam 11. Terima kasih semuanya sudah bergabung di live malam hari ini. Ini sementara cukup sampai di sini. Kapan-kapan kita adakan sesi khusus untuk teman-teman bisa tanya jawab langsung. Kalau tadi sudah melihat sesi presentasi singkat dan juga melihat prakteknya teman-teman, nanti kapan-kapan kita bisa belajar bareng khusus untuk teman-teman yang di live biar bisa tanya jawab, sharing diskusi langsung bersama saya. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, roh mantene anyar. Oke.